Halo sobat sedulur semuanya, selamat datang di channel favorit Anda, media viral terkini. Kali ini kami akan menyampaikan berita politik maupun berita selebritis. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. 5 kebohongan Susi, Art Ferdy Sambo menurut Barada Eliezer di persidangan. Setidaknya ada 5 kebohongan Susi, Art Ferdy Sambo menurut Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau dikenal Baradae yang dibeberkan di persidangan. Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan persidangan kasus Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Senin, 31 Oktober 2022. Sidang ini merupakan pemeriksaan saksi, salah satunya yakni Susi, Art Ferdy Sambo. Usai Susi memberikan keterangan di hadapan hakim, Baradae yang berada di ruang persidangan membeberkan ada sejumlah kebohongan. Mohon izin yang mulia, untuk keterangan dari saudara saksi, banyak yang bohongnya, kata Barada Eliezer di persidangan dilihat serambinews.com dari Kompas TV. Ia merincikan, pertama saat kejadian di rumah Magelang pada 4 Juli 2022. Eliezer mengakui melihat Yosua ingin mengangkat putri saat di sofa karena sakit, namun ia membantah pernyataan Susi tentang dirinya. Saudara saksi menjelaskan, saya mengatakan, jangan gitulah bang, padahal itu tidak benar yang mulia, ucap Eliezer. Kedua, pernyataan Susi soal Ferdy Sambo lebih sering di rumah Saguling, Duren 3. Hal itu juga dibantah oleh Eliezer karena menurutnya Ferdy Sambo lebih sering di kediaman yang di Jalan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sabtu minggu saja baru balik ke Saguling, kata Eliezer. Ketiga, ia juga membantah terkait adanya isolasi COVID-19 Ferdy Sambo di rumah Saguling, Duren 3. Menurut Eliezer, beberapa bulan lalu Sambo terpapar COVID-19 setelah dirinya dan beberapa ajudan lain mengalami hal yang sama. Dan untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka. Setelah saudara FS kena COVID, setelah itu anaknya yang perempuan kena COVID juga, ungkap Eliezer. Dan isolasinya juga di Jalan Bangka, jadi tidak pernah ada isolasi di TKP Duren 3, tambahnya. Keempat, bantahan lainnya soal pernyataan Susi yang menyebutkan Yosua tidak memiliki kamar di rumah Jalan Saguling. Saya ingin membantah yang mulia karena saudara almarhum memang memiliki kamar di Jalan Saguling, ucap Eliezer. Kamar ajudan itu memang di situ barang-barangnya almarhum semua, tambahnya. Kelima, Barada Eliezer membantah bahwa Susi tak melihat senjata api, senpi, laras panjang yang dibawa dari Magelang ke Jakarta. Menurut saya saudara saksi melihat karena untuk senpi laras panjang cukup besar yang mulia, ucap Eliezer. Dan di mobil kita cuma berempat dari Jakarta ke Magelang, pasti kelihatan, tambahnya. Sambil bergetar, Baradae mohon maaf tak mampu tolak perintah jenderal. Sambil bergetar, Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Yosua, Brigadir J. Baradae mengakui dirinya hanyalah seorang anggota yang tak punya kemampuan menolak perintah seorang jenderal. Hal itu disampaikan Baradae jelang istirahat dalam sidang kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 18 Oktober 2022. Usai menjalani sidang pertama sejak pagi, kuasa hukum membawa Baradae ke hadapan para awak media jelang istirahat siang. Kuasa hukumnya menyampaikan terdakwa kasus Brigadir J itu ingin menyampaikan sesuatu. Didampingi kuasa hukumnya, Baradae menyampaikan turut belasungkawa atas kematian Yosua dan mendoakan almarhum mendapat tempat di sisi Tuhan. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos, ucap Baradae. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus, tambahnya. Baradae juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga Yosua atas kejadian tersebut. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Reza serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf, ucap Baradae. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga, tambahnya.
Ia juga mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum kepada almarhum Yosua. "Saya sangat menyesali perbuatan saya," ucap Baradae. "Namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal." Terima kasih, Minggu 16 Oktober 2022. Rutan Bareskrim, tutupnya membacakan secarik kertas yang dioret-oretnya sejak 2 hari lalu. Dalam bacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang pertama Ferdi Sambo pada Senin kemarin, secara detail diuraikan bagaimana detik-detik Brigadir J. Termasuk dalam hal ini perintah Ferdi Sambo kepada Baradae yang memaksa agar sang ajudan menembak lebih dahulu ke arah tubuh Yosua. JPU dalam bacaan dakwaan menceritakan, kejadian dimulai sekitar pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Kuat Maruf yang mengetahui kehendak jahat Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi. Kuat menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah. "Om, dipanggil Bapak sama Yosua," ucap JPU menirukan Kuat. Mendengar perkataan tersebut, Riki menghampiri Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu dirinya dipanggil Ferdi Sambo. Kemudian Yosua tanpa sedikit pun curiga berjalan masuk ke rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan. Yosua diikuti terus oleh Riki dan Kuat sampai ke hadapan Ferdi Sambo. Saat itu Kuat masih membawa pisau dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan. Sampai di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan Yosua. Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban lalu mendorongnya ke depan sehingga tepat berada di depan tangga. Terdakwa Ferdi Sambo saat itu tepat berada di depan Yosua, sementara Richard berada di sebelah kanan dan Kuat di belakang Ferdi Sambo. Kemudian Riki berada di belakang Richard dalam posisi bersiaga melakukan pengamanan bila Yosua sewaktu-waktu melakukan perlawanan. Sementara Putri Chandrawati berada dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi Yosua berdiri. "Jongkok kamu," kata JPU menirukan Ferdi Sambo. "Ada apa ini?" tanya Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada. Yosua sempat mundur sedikit sebagai pertanda menyerahkan diri. Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada Richard sambil memberikan perintah. Dalam bacaan dakwaan, JPU menyampaikan sebagai seorang perwira tinggi Polri berpangkat Irjen yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum, sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada Yosua untuk menjelaskan kejadian sebagaimana yang diceritakan Putri tentang pelecehan yang di Magelang. Bukannya malah membuat terdakwa Ferdi Sambo semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Yosua, ucap JPU dalam sidang tersebut. Kembali ke kronologi, setelah mendengar teriakan perintah Sambo, Richard sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya langsung mengarahkan pistol Glock 17 ke tubuh Yosua. Richard sebanyak 3 atau 4 kali ke tubuh Yosua hingga korban terkapar mengeluarkan banyak darah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menghampiri Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup dan masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, Ferdi Sambo menghabisi langsung nyawa Yosua. Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam, memegang senjata api dan menembak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Yosua hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik menghampiri Yosua. Sambo menempelkan senjata api HS milik korban ke tangan kiri Yosua dan menembakkan menggunakan tangan kiri Yosua ke arah tembok di atas TV. Dengan tujuan seolah-olah telah terjadi antara Richard dengan Yosua, ucap JPU. Korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 WIB, tambahnya.